Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi sama Ibu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Anak-anak gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan baik. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan mata pelajaran yang kemarin. Hari ini kita akan belajar mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Maya, Saya Bu. Ira, Saya Bu. Rahmat. Alhamdulillah murid Ibu hari ini masuk semua. Sehat semuanya? Sehat. Alangkah baiknya sebelum kita memulai mata pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Maya dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini anak-anak Ibu akan mempelajari atau memberikan kalian ilmu mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Di mana dalam masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini kita akan berkaitan dengan masalah produksi, kemudian distribusi dan konsumsi. Di mana ketiga mata pelajaran atau ketiga hal ini pernah kalian jumpai di kelas 2 SMP. Siapa yang masih mengingat tentang masalah produksi? Saya Bu. Apa? Membuat barang. Ya, membuat barang. Alhamdulillah ya, ternyata murid Ibu ini masih mengingat mata pelajaran yang sebelumnya sudah ada di SMP. Seperti tadi yang Maya sebut, produksi adalah membuat suatu barang. Nah, terus kalian bertanya, Ibu kenapa kita harus belajar mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini? Iya, kalian harus belajar hal ini adalah karena kalian adalah calon generasi muda atau calon generasi muda Indonesia, di mana kalian ini suatu hari nanti atau suatu saat setelah kalian dewasa, kalian akan menjadi seorang pengusaha. Siapa yang ingin menjadi seorang pengusaha? Saya Bu. Semuanya ya. Ya. Dengan kita belajar masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ini, maka kita akan mengetahui masalah apa saja yang harus kita perhatikan sebelum kita memulai untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi mengapa kita harus belajar mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi? Nah, sebelum Ibu melanjutkan atau Ibu menerangkan semua yang ada di sini, Ibu akan memberitahukan dulu kepada kalian metode pembelajaran hari ini. Jadi di sini Ibu sudah memiliki artikel dan koran. Nah, Ibu akan menggunakan artikelnya, di mana artikel di sini berjudul UMKM di Indonesia, masalah UMKM di Indonesia. Nanti Ibu akan membuat dua kelompok, di mana masing-masing kelompok itu harus mencari masalah di dalam artikel ini dan bagaimana cara penyelesaiannya. Setelah itu, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian kelompok yang lain akan memberikan tanggapan terhadap kelompok yang maju. Sudah paham? Sudah. Sudah bisa Ibu lanjutkan mata pelajarannya? Bisa. Bisa. Oke, silakan dibuka bukunya. Dan sambil memperhatikan di depan ya. Kita akan memulai dari masalah pokok ekonomi. Apa saja sih Bu masalah pokok ekonomi? Yang pertama, produksi. Apa tadi produksi? Membuat barang. Membuat barang, benar. Jadi, anak-anak, produksi itu adalah proses menambah nilai suatu barang. Contohnya seperti apa, Bu? Contoh di sini ya, Ibu mempunyai kain 1 meter. Kain 1 meter itu gunanya apa? Gak ada guna apa-apa kan ya? Ada gunanya tapi tidak banyak. Kemudian Ibu menjahit kain 1 meter itu menjadi masker. Nah, masker yang sudah dijahit itu bisa digunakan untuk melakukan aktivitas apalagi di masalah pandemi saat ini. Jadi, satu kain yang tadi tidak ada gunanya itu nilai gunanya bertambah setelah diproduksi menjadi masker. Kemudian, sudah paham tentang produksi? Apa produksi? Membuat barang. Ya, membuat barang atau menambah nilai suatu barang.
Kemudian yang kedua di sini adalah distribusi. Apa distribusi? Mengeluarkan barang. Mengeluarkan barang atau menyalurkan barang. Jadi distribusi ini adalah menyalurkan barang. Nah, setelah tadi barang tersebut diproduksi oleh kita, sudah terbuat masker. Jadi kain ya 1 meter. Kemudian dibuat masker. Maskernya sudah jadi. Kemudian setelah masker ini sudah jadi, ini masker ya, itu didistribusikan atau disalurkan. Nah, yang menyalurkan ini namanya siapa? Ini ada namanya. Namanya adalah Distribusi. bukan distribusi, distributor. Distribusi ini istilah menyalurkan suatu barang. Siapa yang menyalurkan? Distributor. Hal yang penting bisa kalian catat ya di buku. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Siapa yang masih ingat konsumsi? Rahmat mungkin? Apa? Menghabiskan barang. Nah, ini berproses ya anak-anak, mulai dari produksi, kemudian distribusi, kemudian yang terakhir konsumsi. Jadi konsumsi ini adalah menghabiskan nilai suatu barang. Jadi setelah tadi di sini masker, ini masker sudah dibuat atau sudah diproduksi, kemudian masker itu disalurkan oleh distributor. Nah, sama distributor disalurkan, dia disalurkan ke konsumen. Nah, kalau konsumsi ini adalah istilah menghabiskan suatu barang. Siapa yang menghabiskan barangnya? Konsumen. Jadi sama distributor ini disalurkan ke konsumen. Siapa Bu konsumen itu? Ya, konsumen itu Ibu, konsumen itu Ira, Maya, Rahmat, itu semuanya konsumen. Jadi setelah masker ini jadi, kemudian disalurkan oleh distributor ke masyarakat, sama Ibu, sama Ira, Maya, dan Rohman, masker itu dibeli dan dipakai. Jadi itu yang namanya konsumsi. Sudah paham tentang tiga hal ini, produksi, distribusi, dan konsumsi? Alhamdulillah. Ibu tanya sekarang, apa produksi? Membuat barang. Membuat barang. Kemudian konsumsi apa? Menghabiskan barang. Menghabiskan barang, benar. Sudah paham ya? Sudah. Karena ketiga hal ini sudah paham, Ibu akan melanjutkan pada yang ini. Hal yang berkaitan. Hal-hal apa saja yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi, atau masalah apa yang ada dalam tiga hal ini? Yang pertama, apa? What? Apa what? Apa? Jadi yang berhubungan dengan tiga hal ini, produksi. Sebelum kita memproduksi suatu barang, maka kita harus mengetahui apa yang harus kita produksi. Contohnya, saat pandemi COVID seperti saat ini, apa yang kita butuhkan? Masker. Nah, sebagai seorang pelaku produksi, kita harus mengetahui hal apa yang kita butuhkan saat ini. Seperti saat ini kita butuh masker, maka kita harus membuat masker sebanyak-banyaknya. Dengan kita membuat masker, maka usaha kita itu akan laku di pasaran, akan dibeli oleh banyak orang. Karena pada saat ini masker sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat. Karena di wabah pandemi COVID ini, semua masyarakat dalam melakukan aktivitas harus menggunakan masker. Jika kita memproduksi masker, maka masker yang kita buat akan dibeli oleh orang banyak. Benar? Benar. Kemudian apalagi hal yang berkaitan bagaimana? Nah, bagaimana ini berkaitan dengan distribusi atau cara penyalurannya. Bu, setelah kita membuat masker, kita tahu harus memproduksi apa. Lalu bagaimana kita menyalurkan pada masyarakat luas? Sementara masyarakat di Indonesia itu ada di mana-mana. Bagaimana mungkin masker yang kita buat itu bisa tersebar di seluruh Indonesia? Kalian tahu belanja online? Tahu. Nah, kalian bisa mempromosikan masker kalian di media sosial. Seperti contohnya apa? Media sosial yang bisa dibuat promo. Facebook, kemudian internet, Instagram. Kemudian ada sekarang
WA. Semuanya pasti punya WA. Siapa yang nggak punya? Pasti semuanya punya ya. Jadi kalian bisa memperkenalkan produk yang kalian produksi melalui story WA kalian, kemudian melalui story Instagram kalian. Nah, kalau kalian punya keluarga, kalian bisa kasih tahu sama keluarganya, Mbak, Mas, tolong dong bantu saya untuk mempromosikan produk saya gitu. Jadi bisa digunakan media sosial yang pada saat ini sudah banyak seperti Facebook, internet, Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Itu adalah yang berkaitan dengan distribusi. Nah, yang terakhir di sini adalah yang berkaitan dengan konsumsi. Proses penyalurannya untuk siapa atau from. Jadi untuk siapa barang ini diproduksi, untuk siapa tadi masker itu diproduksi. Masker tadi itu diproduksi untuk masyarakat luas. Jadi kalian harus tahu sebelum kalian memproduksi suatu barang. Jika kalian ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, kalian harus tahu dulu hal-hal yang perlu kalian perhatikan. Seperti barang apa yang harus kalian produksi, kemudian mengapa kalian harus memproduksi barang tersebut, dan yang terakhir untuk siapa kalian memproduksi barang tersebut. Tadi kan masker contohnya, sekarang ibu kasih contoh lagi di Bangkalan ya. Di Bangkalan itu mayoritas orang-orangnya beragama muslim. Otomatis kalau kita menjadi pengusaha penjahit baju, kita akan menjahit baju yang terbuka atau baju yang muslimah. Yang muslimah. Kenapa kita menjahit baju yang muslimah? Kenapa? Karena kita seorang muslim. Ya, karena kita seorang muslimah, kata Maya. Benar, karena kita seorang muslimah. Dan mayoritas masyarakat Bangkalan itu beragama Islam. Otomatis kalau beragama Islam, semua orang akan membeli baju-baju muslim, ya kan? Jadi ketika kita menjadi seorang pengusaha penjahit baju, kita harus tahu di daerah ini kira-kira baju yang seperti apa yang akan laku. Tidak mungkin kalian di Bangkalan memproduksi barang atau baju yang celana mini sepantat, itu nggak mungkin kan ya, nggak akan laku di pasaran karena mayoritas orang Bangkalan itu beragama Islam. Oke, sudah paham tentang masalah dan hal yang berkaitan dengan tiga ini? Sudah. Ibu mau tanya lagi, distribusi apa? Menyalurkan barang. Produksi? Membuat barang. Konsumsi? Menghabiskan. Ternyata sudah paham ya. Karena kalian sudah paham, maka ibu akan memberikan tugasnya, di mana ibu akan memberikan artikel yang mengenai masalah UMKM di Indonesia. Ibu akan buat 2 kelompok, Ira sendiri, kemudian Maya dengan Rahmat. Silakan dikerjakan, ibu beri waktu 15 menit ya. Silakan berdiskusi. Ibu akan sambil mengontrol kerja kalian. Siapa yang tidak kerja maka nilai di ibu kosong. Oke anak-anak, ibu rasa sudah cukup ya mengerjakan tugasnya. Sudah selesai semua. Sekarang ibu akan meminta kelompok 1 Maya untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok saya akan mempresentasikan hasil masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, yaitu permasalahan produk UKM di Indonesia. Masalah yang ada dalam artikel, banyaknya pelaku produksi yang semakin banyak di Indonesia menimbulkan persaingan besar, di antaranya 1.
Pemilihan bahan baku yang ekonomis. 2. Menjual produk yang sama dengan produsen lain. 3. Usaha pemasaran yang menarik. Cara mengatasi masalah tersebut adalah pelaku produksi harus berinovasi dalam mengembangkan produksi barangnya. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Alhamdulillah hasil dari diskusi kelompok 1 sudah sangat baik menurut Ibu. Sekarang Ibu akan berikan kesempatan pada kelompok 2 untuk menanggapi hasil dari diskusi kelompok 1. Silakan Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok 1 sudah bagus menurut saya. Dengan banyaknya pelaku produksi yang semakin melesat di Indonesia, menyebabkan para pelaku produksi harus selalu berinovasi untuk mengembangkan produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Alhamdulillah materi Ibu hari ini sudah tersampaikan dan murid-murid Ibu juga sudah paham dengan apa yang Ibu sampaikan, sudah bisa mengerjakan tugasnya, di mana Ibu memberikan problem atau masalah, di mana masalahnya adalah produk UMKM di Indonesia, dan hasil dari diskusinya sudah cukup bagus. Begitupun dengan koreksi dari kelompok 2 terhadap kelompok 1 maupun koreksi dari kelompok 1 terhadap kelompok 2 juga sudah cukup bagus. Bagi anak-anak yang nantinya belum pernah maju ke depan atau kurang partisipasi dalam melakukan kelompok, itu lebih aktif lagi di minggu depan ya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri mata pelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan hasil pertemuan kita hari ini, di mana masalah produksi dalam sistem ekonomi itu ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dan hal-hal yang berkaitan dengan itu ada di sini apa atau what, dan bagaimana atau whom, dan untuk siapa atau from whom. Dan Ibu tadi juga sudah memberikan masalah, di mana juga Ibu akan menyimpulkan di sini adalah, jadi semakin banyaknya pelaku produksi di Indonesia itu menyebabkan para produsen atau pelaku produksi itu harus memikirkan banyak hal, karena dengan banyaknya pelaku produksi maka di sini akan banyak kekurangan bahan baku, kemudian akan banyak kesamaan dalam promosi. Dan yang ketiga adalah harga yang sama antara pelaku produksi yang satu dengan pelaku produksi yang lain. Maka dari itu pelaku produksi yang ada di Indonesia itu harus selalu berinovasi atau mengembangkan produk-produknya. Begitu juga dengan murid-murid Ibu yang ada di depan ini. Karena kalian adalah calon generasi muda Indonesia, maka mulai dari sekarang kalian harus berinovasi. Apa yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang. Paham? Paham. Alhamdulillah materi Ibu hari ini sudah selesai dan jam juga sudah menunjukkan bahwa mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial harus berakhir. Sebelum Ibu mengakhiri mata pelajarannya, kita tutup dengan pembacaan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.